Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyimak kisah penuh hikmah tentang penciptaan Nabi Adam alaihi salam, manusia pertama yang diutus sebagai khalifah di muka bumi. Kisah ini tidak hanya syarat dengan pelajaran iman dan ketundukan kepada Allah, tetapi juga mengungkap rahasia besar di balik penciptaan manusia. Mari kita simak kisah selengkapnya sesuai apa yang diceritakan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kisah Nabi Adam alaihi salam dalam Al-Quran bermula ketika Allah Ta'ala memberitahu para malaikat bahwa Dia akan menciptakan Adam dan keturunannya yang akan menjadi khalifah di muka bumi. Allah Ta'ala berfirman, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguh aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Maksud khalifah di sini adalah anak keturunan Adam secara turun-temurun, yang satu menggantikan yang lain dalam memakmurkan bumi. Mendengar hal tersebut, para malaikat bertanya kepada Allah Ta'ala, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji dan mensucikan engkau." Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Hal tersebut disampaikan oleh para malaikat untuk mencari tahu hikmahnya, bukan untuk melecehkan atau dengki terhadap anak Adam, sebagaimana dengan keliru dipahami oleh sebagian orang. Sebab anggapan mereka kalau Allah ingin menciptakan manusia sekedar agar mereka beribadah kepada Allah di muka bumi. Bukankah mereka para malaikat adalah makhluk yang selalu menyembahnya dan tidak pernah bermaksiat kepadanya? Namun Allah menjawab pertanyaan para malaikat, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Maksudnya adalah bahwa Allah lebih mengetahui manfaat diciptakannya manusia, sesuatu yang mereka tidak ketahui rahasianya. Karena akan ada di antara mereka anak keturunan Adam yang menjadi nabi, rasul, syuhada, dan orang-orang yang jujur dengan keimanannya. Lantas bagaimana malaikat mengetahui bahwa manusia akan merusak dan saling menumpahkan darah? Ada beberapa versi jawaban mengapa malaikat mengetahui bahwa bangsa manusia akan merusak dan saling menumpahkan darah. Di antaranya, dari pengalaman para malaikat terhadap jin, sebab jauh sebelum Adam diciptakan, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, Allah telah menciptakan jin. Ternyata mereka melakukan pertumpahan darah. Lalu Allah mengutus para malaikat untuk mengusir mereka hingga kepulauan laut. Adapun Hasan Al-Basri berpendapat bahwa para malaikat mendapat ilham tentang masalah tersebut. Ada pula yang mengatakan bahwa mereka mengetahui perkara tersebut setelah diperlihatkan kepada mereka apa yang terdapat pada Lauhil Mahfuz. Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam pada hari Jumat, sebagaimana sabda Rasulullah, "Sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat." Pada hari itu Adam diciptakan. Padanya hari Jumat dia dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari itu pula dia dikeluarkan darinya. Dan hari kiamat hanya akan terjadi pada hari Jumat. Setelah Nabi Adam diciptakan, Allah memberikannya kemuliaan dengan mengajarkan nama-nama benda yang kemudian dikenal manusia. Setelah itu, benda-benda yang telah diajarkan nama-namanya tersebut disodorkan kepada malaikat dan ditanyakan kepada mereka tentang nama-namanya. Para malaikat tidak dapat menjawabnya. Padahal sebagaimana diriwayatkan oleh Hasan Al-Basri, ketika Allah hendak menciptakan Adam, akhirnya mereka mengakui kebesaran Allah Ta'ala, di mana tidak ada satupun makhluk yang dapat mengetahui sesuatu kecuali jika dia mengajarkannya. Setelah itu, Allah perintahkan Nabi Adam untuk memberitahu para malaikat nama-nama tersebut, seraya menyatakan bahwa Allah yang mengetahui segala perkara yang gaib di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang diungkapkan makhluknya ataupun yang mereka sembunyikan. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Lalu dia menyodorkan benda-benda itu kepada para malaikat lalu berfirman, "Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu
"Jika kamu memang benar orang-orang yang benar." Mereka menjawab, "Maha suci Engkau. Tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana." Allah berfirman, "Hai Adam, beritahukan kepada mereka nama-nama benda ini." Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu tampakkan dan yang kamu sembunyikan?" Quran Surah Al-Baqarah ayat 31-33. Nabi Adam diberikan 4 kemuliaan oleh Allah. Pertama, dia diciptakan oleh tangan Allah yang mulia. Kedua, ditiupkan padanya ruh ciptaannya. Ketiga, diperintahkannya malaikat bersujud kepadanya. Dan keempat, diajarkannya nama-nama benda. Dan ketika kami berfirman kepada para malaikat, "Sujudlah kamu kepada Adam," maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan sombong dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Cies, Al-Baqarah 34. Malaikat yang diperintahkan bersujud kepada Adam langsung taat dan menunaikannya. Namun iblis membangkang dari perintah alam. Dia menolak karena sombong dan merasa lebih mulia dari Adam. Karena dirinya terbuat dari api, sedang Adam terbuat dari tanah. Allah berfirman, "Apa yang menghalangimu sujud kepada Adam saat aku menyuruhmu?" Iblis menjawab, "Aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api sedang dia engkau ciptakan dari tanah." Quran Surah Al-A'raf ayat 12. Karena itu, iblis dikenal sebagai makhluk yang pertama kali melakukan qiyas atau perbandingan. Dia membandingkan dirinya dengan Adam. Maka, karena merasa bahwa dirinya lebih mulia, dia menolak sujud kepada Adam. Padahal qiyas tidak berlaku jika harus berhadapan dengan Nah atau wahyu. Di sisi lain, qiyas yang dilakukannya pun tidak tepat. Karena jika dia menganggap bahwa api yang menjadi bahan dasar penciptaan dirinya lebih baik dari tanah, justru tanah yang lebih bermanfaat dan lebih baik. Sebab pada tanah terkandung sifat-sifat keseimbangan, kesantunan, kelembutan dan pertumbuhan. Sedangkan api terkandung padanya sifat-sifat liar, ringan, cepat dan membakar. Akibat ulahnya, iblis diusir dari surga dalam keadaan terlaknat. Namun hal tersebut tidak membuatnya bertobat. Justru dia semakin menampakkan kesesatannya dengan meminta waktu penangguhan kematiannya hingga hari kiamat untuk menyesatkan keturunan Adam. Allah berfirman, "Maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap berlaku bagimu sampai hari pembalasan." Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, yakni hari kiamat." Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka." Quran Surah Syak ayat 77-83. Allah Ta'ala berfirman, "Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, namun ia mendurhakai perintah Tuhannya." Quran Surah Al-Kahfi ayat 50. Hasan Al-Basri berkata bahwa iblis sama sekali bukan malaikat. Sementara Syahr bin Hauji berkata, iblis asalnya termasuk bangsa jin. Ketika bangsa jin dahulu melakukan kerusakan di muka bumi, Allah mengutus tentara dari kalangan malaikat untuk memerangi dan mengusir mereka ke kepulauan laut. Namun iblis termasuk yang tertawan. Kemudian dia dibawa ke langit dan menetap di sana. Perintah Allah kepada iblis untuk turun atau keluar menunjukkan bahwa dia asalnya berada di surga. Lalu diperintahkan kepadanya untuk turun dan keluar dari kedudukan yang dia raih berkat ibadat dan ketaatannya kepada Allah, sehingga disamakan dengan para malaikat dalam ketaatan dan ibadahnya. Namun akhirnya kedudukan tersebut dicabut oleh Allah karena kesombongan, kedengkiannya, serta penentangannya terhadap perintah Allah Ta'ala. Jin terbuat dari api,
Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para malaikat diciptakan dari cahaya, bangsa jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, sedangkan Adam diciptakan sebagaimana telah dijelaskan kepada kalian dari tanah. Setelah iblis dikeluarkan dari surga, Adam tinggal di dalam surga. Namun, tanpa pendamping, dia merasa kesepian. Suatu saat dia tertidur, dan ketika bangun dari tidurnya, tiba-tiba di hadapannya ada seorang wanita sedang duduk yang Allah ciptakan dari tulang rusuknya. Lalu Nabi Adam bertanya kepadanya, "Siapa kamu?" "Seorang wanita," jawabnya. "Untuk apa engkau diciptakan?" Ibnu Abbas berkata bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam yang paling pendek di sebelah kiri, kemudian bekasnya tersebut diganti dengan daging. Masalah ini telah disiratkan Allah dalam firman-Nya, "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan darinya Allah menciptakan istrinya. Lalu dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak." Quran Surah An-Nisa ayat 1. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyinggung masalah ini dalam sebuah sabdanya, "Perlakukanlah wanita dengan baik, karena ia diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Jika engkau meluruskannya dengan kasar, berarti kamu mematahkannya. Namun jika engkau biarkan tanpa bimbingan, dia akan terus bengkok. Perlakukanlah wanita dengan baik." Allah Ta'ala memerintahkan Adam dan Hawa untuk tinggal di surga dan mempersilahkan mereka memakan apa saja yang disukainya dari makanan surga. Akan tetapi mereka berdua dilarang untuk mendekati sebuah pohon. Allah Ta'ala berfirman, "Hai Adam, tempatilah oleh kamu dan istrimu surga ini. Makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim." Quran Surah Al-Baqarah ayat 35. Tidak dijelaskan apa nama pohon tersebut. Ada yang berkata bahwa pohon yang dimaksud adalah pohon anggur. Ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah pohon gandum atau pohon kurma. Seandainya ada manfaat dalam penyebutannya, niscaya hal tersebut sudah disebutkan oleh Allah Ta'ala. Para ulama juga memperbincangkan masalah surga yang Allah perintahkan Nabi Adam untuk tinggal di dalamnya. Apakah surga yang dimaksud adalah surga yang berada di langit dan akan menjadi tempat orang-orang beriman kelak, atau surga yang ada di bumi? Jumhur ulama berpendapat bahwa surga yang dimaksud adalah surga yang berada di langit dan yang akan menjadi tempat kembali orang beriman di hari kiamat. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Hai Adam, tempatilah oleh kamu dan istrimu surga ini." Quran Surah Al-Baqarah ayat 35. Surga adalah sesuatu yang telah dikenal dan tertanam dalam pemahaman berdasarkan syariat, yaitu surga yang akan menjadi tempat kembali di hari kiamat. Karena itu, ketika Nabi Musa mendebat Nabi Adam, dia berkata kepadanya, "Apa yang membuatmu mengeluarkan kami dan dirimu dari surga?" Pendapat ini cukup kuat karena didukung dalil yang menunjukkan bahwa surga yang dimaksud adalah surga tempat kembali. Namun ada sebagian orang yang berpendapat bahwa surga yang dimaksud adalah bukan surga abadi. Karena di surga tersebut ada mendapat larangan untuk memakan pohon, tertidur di dalamnya, kemudian dikeluarkan darinya, dan bahkan iblis dapat masuk ke dalamnya. Itu semua merupakan alasan bahwa surga tersebut bukanlah surga tempat kembali. Namun demikian, mereka yang berbeda pendapat dalam masalah ini sepakat berpendapat bahwa surga dan neraka telah ada sejak sekarang berdasarkan petunjuk ayat-ayat dan hadits yang sahih. Mengetahui bahwa Allah melarang Adam dan Hawa memakan salah satu pohon yang ada di surga, maka iblis membisikkan Adam dan istrinya dengan berpura-pura ingin menasehati dan menghendaki kebaikan kepadanya. Dia katakan bahwa alasan larangan tersebut bertujuan agar Nabi Adam tidak menjadi malaikat dan kekal di surga. Karena itu, dia menyebut pohon yang dimaksud dengan sebutan pohon khuldi atau pohon keabadian. Maka setan membisikkan pikiran jahat
kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang menutup mereka, yaitu auratnya. Setan berkata, Tuhan kamu tidak melarangmu untuk mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal di dalam surga. Quran Surah Al-A'raf ayat 20. Boleh jadi sifat-sifat pohon tersebut diterangkan sebagiannya dalam hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, sungguh di surga ada sebuah pohon, di mana jika seorang pengendara berjalan di bawah naungannya selama 100 tahun, Adam dan Hawa terpedaya oleh bujuk rayu setan. Hawa makan lebih dahulu sebelum Adam, dan dialah yang membujuk Adam untuk memakannya. Karena itu, ada sebuah hadits terkait dengan masalah ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau bukan karena Bani Israel niscaya daging tidak akan busuk, dan kalaulah bukan karena Hawa niscaya seorang istri tidak khianat kepada suaminya. Setelah mereka mencicipi pohon terlarang tersebut, seketika itu pula aurat mereka tersingkap. Lalu mereka mencari dedaunan di surga untuk menutupi auratnya. Di saat itulah Allah menegur dan mengingatkan mereka akan larangan sebelumnya. Tatkala keduanya telah merasakan pohon itu, nampaklah aurat keduanya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan dedaunan surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu, dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Quran Surah Al-Baqarah ayat 22. Maka keduanya mengakui kesalahannya dan saat itu juga bertobat kepada Allah Ta'ala sebagai bentuk ketundukan dan kerendahan di hadapannya. Keduanya berdoa, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Maka Allah pun menerima taubatnya. Akibat perbuatannya melanggar perintah Allah, Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga. Allah Ta'ala berfirman, turunlah kalian, sebagian kalian menjadi musuh bagi sebagian yang lain, dan kalian mempunyai tempat kediaman dan kesenangan tempat mencari kehidupan di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan. Quran Surah Al-A'raf ayat 24. Kitab atau arah pembicaraan ayat ini diarahkan kepada Nabi Adam, Hawa dan Iblis. Ada juga yang mengatakan termasuk juga ular yang ada bersama mereka. Mereka diperintahkan untuk turun dari surga dalam keadaan saling bermusuhan antara Adam dan Iblis. Mengenai waktu dikeluarkannya Nabi Adam dan Hawa, sebagaimana disebutkan hadits sebelumnya, adalah pada hari Jumat. Adapun di mana diturunkannya, ada beberapa versi pendapat dari para ulama. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Adam diturunkan di sebuah tempat bernama Dahna, terletak antara Mekah dan Taif. Sedangkan Hasan al-Basri berpendapat bahwa Adam diturunkan di India, Hawa di Jeddah, Iblis di Destimian, beberapa mil dari Basra, sedangkan ularnya di Asfahan. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadits dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, Musa mendebat Adam dengan berkata kepadanya, engkau telah menyebabkan manusia keluar dari surga dan sengsara karena dosamu. Adam berkata, wahai Musa, engkau adalah orang yang telah Allah pilih untuk membawa risalahnya dan berbicara dengannya. Akankah engkau cela aku atas perbuatan yang telah Allah tetapkan atasku sebelum aku diciptakan, atau telah ditentukan kepadaku sebelum aku diciptakan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Adam dapat mengalahkan argumen Musa. Seakan Adam berkata kepada Nabi Musa, dikeluarkannya aku sebab memakan pohon bukan menjadi sebab dikeluarkannya kalian. Yang menyebabkan hal itu adalah ketentuan dan ketetapannya. Sebelum aku diciptakan Allah Azza wa Jalla, engkau mencelaku atas perkara yang tidak ada kaitannya dengan larangan kepadaku untuk makan pohon itu, dan kemudian aku memakannya. Dikeluarkannya kalian bukan sebab perbuatanku, aku tidak mengeluarkan diriku dan kalian dari surga. Akan tetapi itu semua adalah ketentuan Allah, dan perbuatannya, dia memiliki hikmat dalam masalah itu.
Karena itu Adam dikatakan dapat mengalahkan argumen Musa. Hadits di atas tidak boleh ditolak karena syahih dan mutawatir. Namun juga tidak boleh bagi seseorang menjadikan hadits tersebut untuk menjadikan takdir Allah sebagai alasan untuk berbuat maksiat. Karena jika demikian akan lahir perbuatan-perbuatan yang sangat buruk. Sebagian ulama mengatakan bahwa jawaban Nabi Adam adalah menjadikan takdir sebagai argumen atas musibah yang menimpanya, bukan kemaksiatan yang dilakukannya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Musa, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah menciptakan Adam dari segenggam tanah yang berasal dari seluruh penjuru bumi. Oleh karena itu keturunan Adam dilahirkan sesuai kandungan bumi, ada yang putih, merah, hitam, dan ada yang campuran di antara semua. Ada yang buruk, ada yang baik, ada yang mudah, ada yang sulit, dan ada yang di antara itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika Allah meniupkan ruh pada Adam, dan ketika ruh itu telah sampai di kepala, Adam bersin. Lalu dia mengucapkan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka Allah Ta'ala berkata kepadanya, Yarhamukallah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Quran Surah Syad, ayat 71-72. Imam Tirmizi meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika Allah menciptakan Adam, dia mengusap punggungnya. Lalu, dari punggungnya tersebut jatuhlah benih, yang kemudian diciptakan anak keturunannya hingga hari kiamat. Di antara kedua mata setiap manusia, terdapat seberkas cahaya. Kemudian, dia memperlihatkan mereka kepada Adam. Lalu Adam bertanya, wahai Tuhan, siapakah mereka? Dia menjawab, mereka adalah anak keturunanmu. Kemudian Adam melihat seseorang yang berkas cahaya di antara kedua matanya, menarik perhatiannya. Lalu dia bertanya, wahai Tuhan, siapa dia? Allah menjawab, dia adalah seseorang yang hidup di akhir masa anak keturunanmu, namanya Daud. Adam berkata, wahai Tuhan, berapa usia yang engkau berikan kepadanya? Dia berkata, 60 tahun. Adam berkata, wahai Tuhan, tambahkan umurnya dari umurku 40 tahun. Maka ketika umur Nabi Adam telah habis, malaikat maut pencabut nyawa datang kepadanya. Dia berkata, bukankah masih tersisa umurku 40 tahun? Malaikat itu menjawab, bukankah telah engkau berikan kepada keturunanmu Daud? Adam menentang, maka di antara anak keturunannya ada yang menentang. Adam lupa, maka di antara anak keturunannya ada yang lupa. Adam keliru, maka di antara anak keturunannya pun ada yang keliru. Dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah menciptakan Adam, tingginya 60 hasta. Kemudian dia berkata, temuilah mereka para malaikat dan ucapkanlah salam. Dengarkan, bagaimana mereka menjawab salammu. Maka itulah salammu dan salam anak keturunanmu. Lalu Adam mengucapkan kepada mereka, Assalamualaikum. Mereka menjawab, Assalamualaikum warahmatullah. Mereka menambah warahmatullah. Setiap orang yang masuk surga rupanya seperti Adam. Kemudian, postur tubuh yang diciptakan terus mengecil hingga sekarang. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika anak Adam membaca ayat sajadah, lalu dia sujud, setan menyingkir sambil menangis seraya berkata, celakanya aku. Anak Adam diperintahkan sujud, lalu dia sujud, maka baginya surga, sedangkan aku diperintahkan untuk bersujud, namun aku membangkang, maka bagiku neraka. Imam Malik meriwayatkan bahwa Umar bin Khattab pernah ditanya tentang ayat berikut. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi.
Kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini keesaan Tuhan. Quran Surah Al-A'raf, ayat 172. Umar berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika ditanya tentang ayat tersebut, sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam. Kemudian dia mengusap punggungnya dengan tangan kanannya, darinya dia keluarkan anak keturunannya. Lalu dia berfirman, aku ciptakan mereka untuk menjadi penghuni surga, dan mereka akan beramal dengan amal penghuni surga. Kemudian Allah mengusap punggung Adam dan mengeluarkan darinya anak keturunannya. Lalu dia berkata, aku ciptakan mereka untuk menjadi penghuni neraka, dan mereka akan melakukan perbuatan ahli neraka. Seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kalau begitu apa gunanya amal? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika Allah menciptakan seorang hamba untuk menjadi penghuni surga, maka dia akan menjadikan orang itu beramal dengan amal penghuni surga. Dia tetap melakukan perbuatan penghuni surga hingga meninggal, lalu dia akan masuk surga. Dan jika Allah telah menciptakan penghuni neraka, dia akan menjadikan orang tersebut melakukan perbuatan penghuni neraka, dan dia terus melakukan perbuatan penghuni neraka hingga kematiannya tiba, dan kemudian dia akan masuk neraka. Ibnu Hibban meriwayatkan dalam sahihnya dari Abu Dzar. Dia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, berapa jumlah para nabi? Beliau bersabda, 124.000. Aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, berapa jumlah para rasul dari mereka? Beliau menjawab, 313. Jumlahnya banyak. Aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, siapa yang pertama di antara mereka? Beliau menjawab, Adan. Aku berkata, wahai Rasulullah, apakah dia seorang nabi yang diutus? Beliau menjawab, ya, dia diciptakan oleh Allah, dengan tangannya kemudian ditiupkan ruh padanya. Kemudian setelah itu rupanya dibentuk. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadits tentang kisah Isra dan Miraj. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui Adam di langit dunia. Lalu Adam berkata kepadanya, selamat datang wahai anak yang saleh dan nabi yang saleh. Tetapi di sebelah kanan kirinya terdapat sekumpulan orang. Apabila dia melihat orang-orang di sebelah kanannya, dia tertawa. Akan tetapi apabila dia melihat orang-orang di sebelah kirinya, dia menangis. Kemudian aku berkata, wahai Jibril, siapakah dia? Jibril berkata, dia adalah Adam dan mereka adalah anak keturunannya. Jika dia melihat sebelah kanannya, yang mereka adalah penghuni surga, maka dia tertawa. Sedangkan jika dia melihat sebelah kirinya, yang mereka adalah penghuni neraka, dia menangis. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim terdapat sebuah riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan Adam berdasarkan rupanya. Wallahu alam bisyawab. Demikianlah kisah penciptaan Nabi Adam alaihi salam yang penuh hikmat dan pelajaran untuk kita semua. Dari kisah ini, kita belajar tentang keagungan Allah, pentingnya ketaatan, dan tanggung jawab besar manusia sebagai khalifah di muka bumi. Semoga kita dapat mengambil manfaat dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.